masuk. Oke, silahkan kakaknya mau duduk di mana yang nyaman? Duduk di sini boleh? Oke. Halo kakak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor. Iya. Sendirian apa dianterin? Sendiri aja sih. Oh, sendirian. Emang rumahnya di mana kak? Rumahnya kebetulan di Jati Asih. Oh, maksudnya tadi jalan ke sini soalnya kan aku lihat-lihat emang banyak galian ya di sekitar jalan-jalan situ ya. Iya sih. Cuma kalau sore sih nggak begitu macet sih karena karena saya lewat jalan tikus jadi aman. Oh, berarti tahu ya jalan-jalan tikus Tahu. untuk kesini. Oh, Iya. gitu. Jadi gimana sebelumnya kakak sudah? Oke, jadi kakak sebelum kita mulai konseling kali ya, sebaiknya kita perkenalan dulu ya kak ya. Jadi Oke. perkenalkan, nama saya Melati Arvindia. Nama kakak siapa? Nama saya Devi Najwa Anjani, biasanya dipanggil Dena. Oh, berarti nanti aku panggil Kak Dena aja ya? Iya, dipanggil Kak Dena aja. Oke, Kak Dena sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Tapi pernah dengar kata-kata istilah konseling? Pernah dengar. Kalau arti dari konseling tahu? Konseling itu yang pernah saya dengar itu kayak konsultasi tentang entah itu masalah atau itu konsultasi penyakit ya kalau dokter. Oh iya, kalau gitu. betul penyakit. Jadi aku mau kasih tahu konseling ke kakak itu yang kakak bilang itu sebenarnya udah benar. Cuma aku lebih menjelaskan lagi kalau konseling yaitu kakak sebagai klien dan saya di sini sebagai konselor. Jadi saya di sini akan membantu kakak dalam pengentasan masalah kakak. Oke. Dan tujuan dari konseling itu adalah case dan case tag. Oke, di mana case tag itu adalah kegiatan efektif sehari-hari terganggu. Dan case tag adalah kegiatan efektif sehari-hari, di mana dalam BK ini adalah mengentaskan case tag menjadi case, yaitu case tag dan case ya kan ada perbedaan terganggu dan case itu nggak ada terganggu, berarti kita mengentaskan yang terganggu ini menjadi case. Jadi ya terganggu ya. Iya, jadi biar kegiatan ini bisa efektif. Kegiatan kakak sehari-hari bisa efektif. Dan yang terganggu ini bisa dientaskan, bisa diselesaikan. Jadi kakak biar bisa menjalankan dengan baik dan masalah itu tidak mengganggu kakak. Jadi di dalam konseling ini ada asas-asas yang harus kita terapkan kak. Jadi di dalam konseling ini ada 5 asas. Apa aja itu? Yaitu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas kekinian, dan asas kemandirian. Oke, aku akan menjelaskan arti dari masing-masing asas tersebut. Itu yang pertama tadi ada asas keterbukaan, dimana kakak dalam konseling ini kakak boleh benar-benar terbuka menceritakan apa yang kakak alami. Dan juga ada asas kesukarelaan, dimana kakak datang ke sini dengan tidak terpaksa, benar-benar kemauan dari kakak sendiri. Dan juga ada asas kerahasiaan. Sini saya sebagai konselor akan menjaga privasi kakak, akan menjaga semua data-data kakak. Dan juga ada asas kekinian. Jadi asas kekinian itu kita benar-benar fokus pada masalah yang saat ini terjadi. Tidak banyak flashback. Oke. Dan juga yang terakhir ada asas kemandirian. Jadi di dalam konseling ini kakak dengan mandiri bisa menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah kakak. Tetapi ya saya bisa membantu sedikit, cuman kakak lebih mandiri lagi dalam mengentaskan masalah kakak karena kakak yang punya masalah, jadi kakak yang tahu kira-kira apa solusi terbaik yang bisa kakak lakukan. Iya kak. Oke, bisa dimengerti kakak? Bisa. Oke, jadi kita mau bikin kontrak konseling dulu nih. Jadi kontrak konseling kita ini selama 30 menit ya kak? Boleh. Kalau sekiranya dalam 30 menit ini kakak masih merasa ada yang janggal, belum merasa tuntas, mungkin kita bisa membuat atur jadwal pertemuan berikutnya. Oke, jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, bagaimana kakak? Sudah nyaman duduknya? Sudah siap untuk bercerita? Sudah. Oke, kakak boleh silahkan boleh menceritakan apa yang masalah yang kakak alami. Oke, di sini sebenarnya kadang itu saya kan lagi kuliah nih, lagi di semester 6, lagi di semester akhir. Dan saya ngerasa dimana kadang saya ngerasa tuh saya kayak salah jurusan gitu, karena dikarenakan dulu itu sekolah SMA saya kan sekolah sambil mondok. Nah di mana itu sekolah sama mondok itu kebanyakan kegiatannya itu adalah mengaji daripada belajarnya. Dan saya tuh bisa dibilang ketinggalan banyak banget pelajaran apapun itu. Dan makanya pas saya pertama kali kuliah itu saya jujur agak shock ya, karena di perkuliahan itu sangat-sangat apa ya, pelajarannya tuh daripada yang saya pelajari di SMA tuh sangat-sangat kurang gitu loh. Nah, kenapa saya bisa salah jurusan, dan karena juga kan saya walaupun saya ketinggalan banyak pelajaran, kan saya juga belajar sendiri kan di rumah tuh gimana sih kayak saya bisa ngejar yang ketinggalan pas kemarin sekolah itu. Terus saya dengan belajar dengan giat, terus kayak nonton video tutorial atau yang lain-lain ya, istilahnya kayak usaha sendiri gitulah sayanya. Tapi di sini saya masih merasa kurang karena teman saya tuh udah lebih grow gitu loh, lebih grow up, dan saya ngerasa kok saya nggak bisa kayak mereka sih gitu. Kayak kenapa saya di situ-situ gitu kayak majunya tuh maju cuma pelan, by stepnya tuh lama dibanding mereka yang sekolah di luar, grow up-nya lebih cepet. Oke, tapi dulu waktu kakak, kan katanya kakak mondok sambil sekolah ya? Iya. Katanya untuk waktu belajar di pondok itu kurang. Iya, betul. Cuman tapi pada saat kakak punya waktu belajar, apakah kakak gunakan sebaik-baiknya? Atau kakak lebih kayak, oh yaudah belajar cuma di sekolah doang, berarti di pondok udah gak belajar lagi atau gimana? Nah, kebetulan saya punya waktu belajar di pondok, tapi dengan fasilitas buku itu juga kurang. Jadi kadang saya saat lagi belajar kan saya bingung ya mau nanya ke siapa, dan kebetulan kan kalau di asrama sama tempat gurunya kan beda ya. Gurunya kan pulang pergi, kalau kita kan tinggal di asrama. Jadi kadang suka keluhan fasilitasnya itu buku, terus juga gurunya juga kan jauh ya. Terus itu bisa belajar tuh pada saat di sekolah aja. Sebenarnya kalau belajar sendiri itu bisa saat kalau saya ada waktu longgar. Cuma kadang itu yang jadi problemnya bukunya itu gak ada, dari pihak sekolahnya juga kurang memfasilitasi. Oh, berarti kakak mau belajar cuman fasilitas dari sekolah kurang. Ya, makanya tuh dulu kenapa saya bisa bilang ketinggalan banyak, karena fasilitas, waktu itu terbuang sangat banyak, dan banyak waktunya itu hanya untuk mengaji. Berarti kan kalau mondok berarti ada jadwalnya pulang ke rumah. Ada, iya. Oke, berarti waktu kakak pulang ke rumah, apakah kakak menggunakan waktu di rumah untuk mengejar materi yang tertinggal? Nah, kebetulan kalau pas lagi mondok itu rasanya kan kita kan kegiatannya full dari pagi ngaji, siang ngaji, dan terus saya kebetulan di pondok itu nyuci sendiri baju, kita benar-benar harus mandiri. Dan itu kalau saya pulang ke rumah saya gunakan waktu buat istirahat, kayak buat kan di sana juga kurang tidur karena harus
setiap malam harus bangun buat sholat, doa, dan itu emang bener-bener energinya tuh dikuras banget. Makanya kalau misalkan pulang waktunya untuk istirahat, untuk ketemu keluarga, gitu aja sih. Jadi kadang untuk mau ngejar materi itu kadang juga suka lupa, dari sayanya juga kadang oh ya lupa mau beli buku. Dan terus misalkan saya mau surat perizinan dari pihak pondok pesantrennya itu agak sulit ya, untuk kayak misalkan mau keluar beli buku kemana itu, soalnya kalau kita keluar itu waktunya sangat dibatasi. Jadi bener-bener yang kayak seketat itu dan sesulit itu buat saya grow up pada saat di pondok pesantren. Makanya kenapa pas di awal-awal kuliah itu saya bener-bener usaha karena emang sangat-sangat ketinggalan banyak. Dan kemudian kayak kita kan setiap setahun itu kan naik 2 semester ya, dan saya ngerasa speaking saya masih kurang, dan sedangkan teman saya itu yang dari sekolah luar itu rata-rata mempunyai speaking yang udah menurut saya bagus, tinggal dilancarkan aja. Dan sedangkan saya tuh harus masih belajar vocab, masih mengumpulkan kata-kata dulu, dan untuk belajar speaking juga masih butuh proses gitu. Kalau mereka kan dari SMA-nya sudah banyak vocabulary dan sudah memperlancar public speakingnya, dan makanya saya ngerasa ketinggalan banyaknya itu. Oh, jadi kakak merasa karena waktu kakak SMA kakak kurang mengefektifkan masa-masa belajar yang harusnya kakak benar-benar mempersiapkan untuk kuliah, tapi justru malah kurang dalam belajar. Dan akhirnya membuat kakak pada saat ini kakak masuk tadi jurusan apa? Pendidikan Bahasa Inggris. Masuk jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kakak merasa kayak kurang grow up dari teman-teman yang lain, masih banyak tertinggal. Apalagi tadi berarti yang dasar-dasar yang harusnya sudah dikuasai di bahasa Inggris ini kakak malah belum. Iya, masih proses untuk belajar. Masih proses. Jadi permasalahan kakak pada permasalahan kakak tadi, kira-kira apa yang harus kakak lakukan agar masalah-masalah itu bisa benar-benar bisa terselesaikan? Sebenarnya kalau menurut saya solusinya tuh cuma satu ya, saya harus belajar lebih keras lagi. Cuma ya kadang dari diri saya dengan kuliah itu kan banyak ya matkulnya. Jadi saya kadang kita tuh kan otak kita dibagi rata ya. Jadi matkul ini, jadi kayak nggak bisa benar-benar fokus satu matkul itu. Misalkan speaking, kan dalam satu semester misalnya ada speaking, ada writing. Jadi kan kita harus bisa menguasai dua ini, tapi kan kita juga masih banyak yang matkul lain dong. Jadi menurut saya tuh sulit banget, harus lebih keras lagi, dan itu PR-nya tuh ya harus lebih keras, tapi dengan diri saya tuh belum mumpuni untuk belajar untuk sekeras itu gitu. Jadi kakak harus belajar lebih keras, tapi kakak belum mampu untuk lebih keras. Iya. Berarti kira-kira apa yang harus kakak lakukan? Sedangkan kakak belum mampu nih. Kakak bisa, cuma kakak belum mampu. Kira-kira apa yang harus kakak lakukan? Ya sebenarnya yang saya lakukan itu sih harus lebih keras lagi dan bisa memanage waktu, karena kan juga karena saya belum mampu itu karena waktu juga. Dengan waktu saya di rumah, saya kuliah sambil bekerja, kadang bantu-bantu orang tua juga. Jadi kayak untuk manage waktunya juga sih. Oh, jadi dalam manage waktu, apa kakak bisa manage waktu? Saya bisa manage waktu, cuma kalau belajar tuh kan biasanya malam. Nah kalau malam itu saya nggak bisa sampai yang benar-benar larut malam. Jadi kayak harus paling belajar tuh 1 sampai 3 jam gitu. Jadi kayak, dan menurut saya itu kurang maksimal, harus yang benar-benar belajar sampai tengah malam gitu. Tapi saya nggak bisa karena harus tidur ya, harus energi, karena kan besok paginya untuk kuliah,
untuk berpikir. Jadi itu solusinya cuma saya harus belajar lebih keras agar saya nggak merasa saya salah jurusan dan bisa merubah mindset saya kalau saya tuh nggak salah jurusan. Kenapa saya bisa bilang saya salah jurusan, karena sebelum saya masuk ke dunia kuliah pendidikan bahasa Inggris, sebelumnya inginnya saya itu dulu masuk ke biologi, cuma karena orang tua saya kurang menyetujui saya kuliah di pendidikan biologi karena prospek kerja untuk punya skill bahasa Inggris itu kan banyak ya sekarang ya. Maka dari itu orang tua saya lebih menyetujui saya masuk di pendidikan bahasa Inggris. Dan dengan ridhonya orang tua saya sih, selama dari semester 1 sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kendala. Ya kendala ada pastinya, cuma semua itu berjalan dengan lancar sampai saya nggak ada yang nilai saya itu benar-benar jelek gitu loh. Alhamdulillah nilai saya baik-baik aja, dan maka dari itu saya ngambil hikmahnya dari saya salah jurusan ini, ya sebenarnya nggak salah jurusan banget ya, dari ridhonya orang tua juga makanya saya bisa kuliah di jurusan yang saya tidak mau tapi saya harus mengikuti. Dan dari situ ya udah kuliah saya tetap berjalan dengan lancar, cuma kadang saya ngerasa diri saya tuh kurang improve aja daripada teman-teman gitu, karena teman-teman saya tuh yang emang bahasa Inggris tuh speaking lebih fasih, terus juga kosakatanya juga udah banyak gitu. Kadang saya buat insecure kalau misalkan saya belajar terus kadang saya kalau di kelas udah ngeliat teman saya yang lebih improve, kadang diri saya tuh jadi ke trigger kayak insecure, langsung kayak ngedown, kan padahal itu nggak boleh ya. Nah saya kayak kadang ngatasi diri saya tuh, ya kan namanya juga belajar, kita namanya juga berproses, nggak boleh namanya tuh insecure, nggak boleh namanya tuh ngedown. Kita harus belajar walaupun kita masih dibilang ketinggalan, tapi nggak apa-apa, setidaknya kita belajar step by step walaupun itu prosesnya lama. Jadi kayak nikmatin aja sekarang belajar. Jadi kayak kenapa saya walaupun terpaksa tapi itu kuliahnya tuh lancar, karena saya menjalani itu semua. Oke, jadi kamu merasa kamu salah jurusan dan kamu maunya biologi, tapi orang tua keluarga maunya bahasa Inggris. Iya. Jadi kamu merasa terpaksa masuk jurusan bahasa Inggris ini. Betul. Tapi sebelum saya mau nanya, apakah kamu bisa menerima jurusanmu yang sekarang? Kalau untuk saat ini saya sudah bisa menerima, karena dengan proses belajar yang ada yang hal yang menyenangkan, dan saya berusaha mencintai jurusan tersebut. Jadi saya menikmati dan dengan menjalaninya dengan tenang, dengan nggak buru-buru. Jadi saya bisa menikmati semua proses itu, dan saya bisa tadi apa pertanyaannya? Iya, tadi pertanyaannya itu apa kamu bisa menerima? Iya, saya bisa menerima. Maka dari saya bisa menerima jurusan saya sekarang. Sekarang saya cuma agak merasa salah jurusan ketika saya lagi di titik yang benar-benar jenuh banget gitu. Jadi kamu merasa jenuh. Jadi apa hal yang bisa menangani kejenuhan kamu agar kamu tidak jenuh? Untuk saat ini saya melakukan kegiatan seperti kayak olahraga aja, terus kegiatan saya nonton film bahasa Inggris, karena kan belajar bahasa Inggris tuh bisa dari nonton film kan, film bahasa Inggris. Jadi di situ saya bisa enjoy belajarnya tuh, enjoy karena bisa sambil nonton film, terus bisa sambil mendengarkan musik.
olahraga sambil mendengar musik, makanya saya bisa enjoy kan di situ, saya bisa belajar, makanya dari itu saya bisa menerima jurusan saya itu dari kegiatan tersebut. Oke. Kamu merasa kamu belum grow, Ya, tapi kamu sudah enjoy. iya, Dan kamu sudah tahu apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu jenuh. iya. Oke. Jadi gimana menurut kamu yang kamu lakukan itu apakah bisa mengatasi ketakutan kamu? Menurut saya itu bisa mengatasi semua ketakutan saya, tapi di sisi lain ketika saya lagi di titik jenuh aja sih, jadi kayak ngedown, insecure, apalagi dengan di semester yang dibilang mau semester akhir itu kan pasti banyak-banyak pressure tugas, terus ngerjain skripsi gitu. Tapi yang kamu rasakan saat ini, apakah kamu masih takut, masih ngerasa belum grow, atau lagi merasa jenuh? Kalau saat ini sih saya masih ngerasa jenuh karena lagi di pressure dengan banyak tugas gitu. Terus ditambah lagi saya harus menyiapkan artikel untuk skripsi nanti. Makanya saya ngerasa kadang kalau di saat ini saya ngerasa diri saya lagi down banget, makanya saya konsultasi karena emang lagi di titik yang benar-benar jenuh. Dan saya sebenarnya tahu solusinya, cuma kadang kalau lagi jenuh tuh bener-bener yang langsung down gitu, ngedown banget di diri saya. Jadi tapi sebenarnya saya tahu solusinya tuh apa, cuma kalau lagi down banget jadi kadang tuh jadi semua tuh kayak males gitu ngerjainnya. Males dan ngerasa kayak salah, wah Iya, seharusnya saya nggak ini ya. iya Gitu. gitu. Oke, jadi ada yang bisa kamu tangani untuk menangani rasa down kamu? Kan nggak mungkin kamu dalam berlarut-larut dalam Iya down. sih. Mm. Nah, dengan cara saya mengatasi tidak berlarut-larut dalam kejenuhan saya itu untuk sekarang melakukan apa ya, dengan mengerjakan tugas pelan-pelan supaya tugasnya tuh selesai, dan ya kadang keluar ke coffee shop untuk meredakan pikiran-pikiran saya yang down, untuk membangun rasa takut itu lagi. Oke, ada cara lain untuk menangani rasa takut kamu selain yang tadi sudah kamu sebutkan? Udah sih untuk saat itu masih itu aja, belum ada solusi lain lagi. Tapi apakah cara-cara itu bikin kamu merasa better, atau kayak ya udah stuck aja, aku sudah melakukan tapi aku tetap stuck, atau kamu merasa lebih baik, lebih better? Kalau untuk sekarang sih pelan-pelan sih better, pelan-pelan better, jadi nggak yang langsung banget ini, langsung better enggak, tapi kayak pelan-pelan gitu. Karena emang tugasnya kan masih banyak kan, terus belum terselesaikan, jadi ya rasanya tuh masih 50-50. Masih 50-50. Iya. Terus kamu tahu bagaimana caranya biar semuanya bisa better? Saya harus segera menyelesaikan semua tugas itu ya. Tapi kamu siap untuk menyelesaikan tugas itu di mana dalam keadaan kamu yang lagi jenuh-jenuhnya? Sebenarnya siap nggak siap sih, tapi ya mau gimana pun sebagai tugas saya sebagai mahasiswa harus siap ya. Jadi kayak ya harus benar-benar siapin mental banget buat nanti ngerjain tugas dan lain-lain. Oke, berarti kamu sudah tahu ya apa solusi dari masalah kamu. Iya, sudah. Oke, saya simpulkan kamu merasa salah masuk jurusan. Iya. Karena dari awal kamu emang sudah kurang efektif dalam belajar karena kamu mondok. Iya. Jadi kamu mau masuk biologi, tapi keluarga lebih menyarankan untuk masuk bahasa Inggris karena di bahasa Inggris prospek kerjanya lebih luas dan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Betul. Oke, dan juga yang kamu alami itu kamu sering down dan sering merasa kurang grow up. Iya. Kepada teman-teman kamu yang lebih cepat grow up
dan kamu merasa basic kamu masih kurang dan masih harus banyak menghafal basic-basicnya. Iya betul. Dan kamu sudah menemukan solusi dari rasa down kamu dan jenuh kamu, yaitu dengan tadi ada dengan olahraga, dengan mengerjakan tugas secara pelan-pelan, dengan jalan-jalan keluar. Dan untuk saat ini kamu merasa kamu lagi banyak banget tugas, yaitu bikin artikel, bikin tugas-tugas skripsi ya, dan kamu sudah menemukan solusi dari kamu, yaitu dengan tetap mengerjakan walaupun pelan-pelan. Oke, kira-kira ada solusi lagi dari kamu? Solusinya lagi itu untuk memaksa diri agar biar lebih semangat lagi. Oke, memaksa diri. Iya. Oke, dengan memaksa diri kamu yakin bisa dengan tujuan ingat cita-cita saya jadi apa, dengan gak boleh nyerah, kayak kamu gak boleh harus mikirin kelebihan orang lain, mikirin diri sendiri yang lagi proses biar bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Solusi kamu? Iya itu. Oke, kamu yakin bisa menjalankan solusi kamu dengan baik? Yakin bisa. Oke, bisa. Jadi gimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Apakah merasa lebih better skala 1 sampai 5? Better itu ada di skala 4. Oke, jadi kamu alhamdulillah dalam konseling ini kamu merasa lebih better dan sudah menemukan solusi ya? Iya, sudah menemukan solusi. Oke, jadi apakah kamu merasa perlu konseling lagi? Apakah kamu sudah merasa cukup? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup untuk konseling tentang masalah saya. Oke, kamu sudah menemukan ya solusi-solusi yang harus kamu lakukan? Oke, baik. Jadi sesi konseling ini karena kamu sudah better, sudah menemukan solusi dan tidak memerlukan konseling lebih lagi. Oke, baik, kita sudahi konseling pada hari ini ya. Langkah baiknya sebelum kita menyelesaikan konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih sudah konseling. Semoga kamu bisa lebih baik, bisa menjalankan solusi-solusi yang kamu berikan tadi dengan baik. Amin. Ya, karena masalah datang dari kamu dan kamu harus bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas kamu. Menyelesaikan solusi-solusi dari masalah tersebut. Ya, semoga lekas membaik ya. Amin. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih.